Sudah banyak-banyak video yang beredar di media sosial yang menjelaskan kalau judi online ini memang settingan. Kita masukkan uang 1 juta, kita masukkan uang 10 juta, kita sudah habis, sudah kalah 10 juta. 10 juta itu nggak akan kembali, Wak. Halo, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wak. Gimana kabarnya? Semoga di malam hari ini wawaku semuanya, teman-temanku semuanya, orang yang mendengarkan cerita ini semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan serta diberi kemudahan dalam segala urusan yang sedang dihadapi. Baik, Wak, di pertemuan kali ini, di video ini, aku akan menceritakan, Wak, pengalaman pribadi yang aku alami di tahun 2020, Wak. Ya, di situ tahun-tahun coronavirus atau COVID 2019 yang menggemparkan satu dunia, terutama di Indonesia. Semua ekonomi menurun, banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang juga yang ingin penghasilan naik. Padahal pada waktu itu pekerjaan susah, penghasilan susah, tapi kebutuhan semakin meningkat. Nah, disinilah banyak orang-orang yang mencari jalan pintas, Wak. Di cerita ini, bukan aku adalah anak gembala ya. Aku adalah karyawan perusahaan pada waktu itu. Ya, aku baru masuk, Wak. Baru masuk, belum ada 3 bulan. Belum ada 3 bulan. Di situ ada senior-seniorku yang sudah lama, ada karyawan-karyawan yang sudah menetap di situ hampir 10 tahun, 5 tahun, bahkan yang sudah bertahun-tahun, nggak tahu berapa tahun. Yang tadinya muda sampai tua, sampai rambutnya beruban pada waktu itu tuh ada, Wak, di situ, Wak. Ya, karena tuntutan kebutuhan keluarga dan tentunya ada anak yang harus dibesarkan, Wak. Di situ aku ketemu dengan salah satu bapak-bapak. Kita sebut saja namanya Pak Boncel. Maaf ya, Pak, kalau namanya ini agak nyeleneh ya, tapi nggak apa-apa lah, karena orangnya kecil sama aku ya, mungkin kira-kira tingginya segini lah ya, Pak Boncel lah. Bobon. Nah, Pak Bobon ini, Wak, Pak Obon ini adalah pemimpin tapi masih pemimpin di land tersebut lah, Wak. Di situ karena kita bekerja di 3 shift, Wak. Shift 1, shift 2, shift 3. Di situ kerja pagi, sore sama yang malam. Kalau dikerja yang sore sama yang malam, Wak, Pak Obon ini selalu bermain judol. Sering, Wak. Apalagi nih kalau sudah masuki tanggal 20, 25, carilah anak buahnya. Ada sisa nggak uang di ATM? Ada uang sisa nggak di ATM? Aku sering, Wak, hampir beberapa kali. Di situ aku karena yang ada sisa, selalu ada sisa. Ya nggak sisa, dia minta ya sekedar 10.000, 20.000. Tapi itu nggak hanya ke aku aja, Wak. Ke temanku, ke teman semuanya. Nah, di situ, Wak, bisa dikumpul-kumpulkan dari teman-teman semua, minta 10.000, 15.000. Dia nggak hanya sekedar minta, Wak. Dia orangnya nggak minta-minta, tapi dia ngasih uang nih, ada 20.000, minta transfer. Nah, di situ ini ada 100.000, minta transfer. Jadi dia minta ditransfer, dia mengasih uang yang cashnya. Di sini, Wak, awalnya aku, emangnya buat apa sih uang segini minta ditransfer? Dia cuma ketawa-ketawa doang, pergi. Temanku di situ jelasin lah kalau dia itu bermain judol, dia bermain judi online. Karena di tempat kerjaku, di situ, di gedung itu ada tempat istirahat yang di atas atap.
Nah, Pak Obon ini kalau setiap bermain judol, bermain HP di tempat gedung di atas sana, Wak, sambil ngerokok, sambil main HP, tentunya bawa makanan-makanan. Kalau bekerja, apalagi di shift malam, pasti banyak, Wak. Di situ kita udah dijatah, Wak. 10.000 untuk setiap per minggu, iuran 10.000 untuk beli makanan. Nanti yang bawa makanan ini digilir, Wak. Aku hari Senin, si A hari Selasa, B hari Rabu, dan seterusnya, Wak. Di sini, Wak, Pak Obon ketika meminta modal untuk deposit itu, dia minta ke anak buahnya dengan memberi uang cash, anak buahnya transfer di kumpulan. Tapi, Wak, kalau menang ini royalnya udah nggak main-main, Wak. Kalau dia dapat 1.500.000 saja pada waktu itu, dia dapat langsung di list nama-nama rekan-rekan kerjanya ini, di list. Waktu itu ada 8 orang di list, beli nasi padang, es teh, pekerjaan istirahat dulu kita semua, langsung makan dulu di atas. Itu, Wak, yang aku salut sebenarnya dari para pemain judol, para pemain judi online. Ini royalnya sudah nggak main-main, Wak, kalau dia menang. Tapi kalau untuk saat kalah, kita melihatnya juga kasihan, Wak. Dan tentunya aku tidak menyarankan ini kepada teman-teman semua untuk bermain judi online. Ini di sini aku hanya sekedar cerita, Wak. Kalau untuk kerugian, aku nggak tahu, Wak, berapa yang dialami oleh Pak Obon. Yang aku bayangkan mungkin Pak Obon di sini sebenarnya udah mau berhenti. Ya gimana enggak, Wak. Di sini dia nggak punya m-banking, dia cuma punya Dana pada waktu itu, aplikasi Dana. Dia minta transfer ke aku, ke teman-teman yang lain, dimasukkanlah ke situ, Wak. Nah, yang aku lihat, Wak, dari para pemain judul ini, dari Pak Obon aja lah, dari Pak Obon yang pada waktu aku saksikan orangnya, kalau aku sama teman-teman yang lain, kalau istirahat ini ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa, main game bareng. Nah, kalau Pak Obon ini lebih ke pendiam, main HP. Di situ dia nggak berinteraksi sama orang-orang sekitarnya, Wak. Tapi juga satu ketika dirinya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba marah-marah, Wak. Aku diingetin sama teman-teman yang lain, kalau Pak Obon kayak gitu ya udah biarin, diamin aja, mungkin lagi kalah. Nah, aku mikir, Wak, ini kalau bermain judol slot kalah, ngelampiasinnya ke teman-teman karyawan yang bawahannya, Wak. Jadi emosinya nggak terkontrol, Wak. Di satu sisi, maaf nih, di satu sisi kalau Pak Obon menang, kita ikut menikmati hasil kemenangannya. Tapi kalau Pak Obon kalah, kita ikut juga menikmati kata-kata yang keluar karena emosinya, Wak. Tapi mau gimana lagi, Wak, orang namanya bos. Di situ kita butuh pekerjaan di situ, ya mau nggak mau ya udah diem, dengerin aja. Itu pikiranku yang temanku kasih tahu pada waktu itu, Wak. Dan di akhir tahun 2022, Wak, pada waktu itu aku sudah nggak bekerja lagi di sana. Aku hanya mendengarkan kabar, Wak, info dari teman-temanku yang masih bekerja di sana. Katanya Pak Obon pada waktu itu masih saja tetap bermain seperti itu, Wak. Itu, Wak, mungkin nggak dari hal-hal besar, mungkin nggak dari uang-uang besar, Wak. Tapi di sini bukan masalah uang, bukan masalah materi, bukan masalah seberapa banyak uang yang habis, uang yang masuk ke dalam judi online, Wak. Tapi tentang mindset, pikiran, dan cara mengelola emosi Pak Obon ini yang terganggu, yang rusak karena judi online, Wak. Jadi, Wak, pada waktu itu Pak Obon sudah nggak punya kartu apa namanya itu, ya kartu ATM lah. Kartu ATM udah nggak punya, m-banking udah nggak punya. Pokoknya akses untuk bermain judol, sebenarnya Pak Obon ini sudah berusaha untuk tidak memiliki akses ke hal tersebut. Tapi karena sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan,
untuk melakukan transaksi. Pak Obon pun mau bagaimanapun, mau mengambil cara apapun, mau patahkan kartu ATM, menghapus m-banking, menurutku itu hanya support, itu hanya pendukung untuk Pak Obon ini lepas dari judol. Yang sebenarnya menurutku pribadi, Pak Obon ini harus mengubah cara berpikirnya. Harus uang yang sudah masuk ke dalam judol, ke dalam situs judi online apapun itu, harus Pak Obon ikhlaskan. Jangan berharap lagi uangnya itu akan kembali, Pak. Karena itu sudah nggak akan mungkin. Sudah banyak-banyak sekali YouTuber, sudah banyak-banyak video yang beredar di media sosial yang menjelaskan kalau judi online ini memang settingan. Kita masukkan uang 1 juta, kita masukkan uang 10 juta, kita sudah habis, sudah kalah 10 juta. 10 juta itu nggak akan kembali, Wak. Toh kita menang ini paling hanya menang 1 juta, 2 juta, habis itu kalah lagi 1 juta, 2 juta, 3 juta, udah ada di 3 juta di tangan. Kita bingung, Wak. Kita bingung uang ini mau diapakan. Yaitu tadi Pak Obon udah menang 1.500.000. Mungkin dia bingung uangnya mau diapakan pada waktu itu. Terus dirinya ini ingat sama anak-anak buahnya yang sering dia marahin, yang sering dia bacotin. Ya mungkin di situ ya tarik, daripada dimainkan semua, ambillah 200-300 untuk beli itu nasi padang tadi, Wak. Aku mikirnya di situ, Wak. Nah, sampai saat ini Pak Obon yang masih bermain hal seperti itu. Kalau Pak Obon ingat aku, Wak, nonton video ini, semoga aja Pak Obon bisa menyadari, bisa sadar, dan bisa berhenti dari permainan-permainan judi online ini, Wak. Kita doakan saja semoga Pak Obon ini bisa stop lah, menyudahi dan sadar kalau ini dilakukan terus-menerus, kedepannya akan nggak baik. Bisa saja Pak Obon ini sekarang main yang 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, mungkin suatu saat nanti kalau ada bonusan, kenaikan gaji, nggak menutup kemungkinan, Wak, deposit yang diberikan Pak Obon ke dalam judi slot, judi online itu akan juga bertambah banyak lagi, Wak. Ini, Wak, semoga, dan aku pribadi berharap Pak Obon stop, jangan berhenti, alihkanlah misalnya bermain game, daripada bermain judul, bermain game, atau membuat video-video untuk diupload ke YouTube seperti aku ini, Wak. Ya aku ini untuk mengalihkan daripada aku nggak ngapa-ngapain, main HP, duduk nggak jelas, nonton scroll, ya aku bikin video seperti inilah, Wak. Nah, selain untuk ya menghilangkan penat, untuk isi waktu kosong, ya aku ini untuk mengekspresikan sekaligus memberi edukasi, masukan kepada teman-temanku, wawaku semua yang masih masuk ke dalam kecanduan judi online, Wak. Dan aku berharap dari video-videoku seperti ini, walaupun nggak sebagus video-video orang lain, tapi ini bukan hanya omon-omon kosong, Wak. Di sini aku menyarankan dan aku memberitahu, mengedukasi kepada teman semua agar stop judi online yang sudah bermain, dan yang belum bermain untuk tidak masuk, apalagi sampai kecanduan. Itu sudah itu bukan harapanku. Harapanku ini memberikan, aku nggak ada urusan sama bandar, Wak. Aku hanya ada urusan kepada orang-orang yang bermain, pemain-pemainnya, agar sadar dan tidak lanjut bermain judi online, Wak. Itu, Wak, tujuanku, Wak. Terima kasih, Wak, sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.